Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya dan hari ini saya akan mengasih tahu kepada Anda 4 kesuksesan yang bisa Anda pilih dalam hidup ini. 4 kesuksesan ini sebenarnya itu pendapat saya. Jadi mungkin pendapat orang lain beda-beda. Kalau ini pendapat saya sendiri ya, pendapat saya sendiri. Kalau Anda pengen mendapatkan atau punya pendapat Anda sendiri, silakan komen aja. Nah, oke. Dalam hidup ini penuh dengan rintangan, cobaan, dan juga pilihan. Kalau Anda tahu game Otome, Otome itu kalau Anda tahu ya, seperti Anda kencan sama orang atau maksudnya karakter dalam game itu. Pasti Anda dikasih pilihan, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nah, dalam setiap pilihan itu pasti ada yang berhasil dan enggak. Pasti ada yang salah dan juga benar. Pasti ada rintangan dan juga cobaan yang Anda harus terima dan siapkan. Makanya sama juga ini, dalam hidup Anda harus benar-benar teliti. Tujuan Anda itu apa? Anda datang di dunia ini untuk apa? Anda pengen pilih yang mana hidupnya itu? Anda itu pengen jadi apa? Jadi ya, seperti Anda jadi penyanyi. Kalau Anda pengen jadi penyanyi, Anda harus lakukan suatu hal yang bisa nyampe sini. Suatu hal atau kegiatan yang bisa nyampe sini. Seperti jadi penyanyi itu latihan di kamar mandi, nyanyi-nyanyi nggak jelas, karaoke. Nah, itu proses. Anda harus nikmati prosesnya. Walaupun itu berat, walaupun itu susah, Anda harus terima. Mau atau enggak, Anda harus terima. Mau itu sulit atau mudah, Anda harus terima. Karena itu adalah jalan yang Anda pilih. Kalau itu jalan yang Anda pilih, Anda harus terima prosesnya, terima siksaannya, terima rintangannya, terima tantangannya, terima semuanya gitu yang bisa menyakitin Anda. Tapi menyakitin ini dalam kesulitan atau kesengsaraan pasti ada kemudahan dan kesuksesan. Dalam kemudahan dan kenikmatan pasti ada kesengsaraan dan juga kesusahan gitu. Langsung aja ke intinya, 4 kesuksesan dalam kehidupan. Oke. Ini pendapat saya sendiri ya. Balik lagi ke awal, ini pendapat saya sendiri. Mungkin bisa lebih dari ini, mungkin bisa berbeda dari ini ya. Karena pendapat orang lain beda-beda. Mungkin bisa lebih dari 4, mungkin ada kesalahan atau misalnya yang ketiga itu bukan kayak gini tapi kayak gitu. Nah gitu, balik lagi ini pendapat saya sendiri ya. Kalau Anda pengen menambahkan ataupun menyesuaikan atau punya pendapat lain, silahkan komen aja di bawah. Nah oke. Satu adalah sukses dalam finansial. Kalau Anda tahu, mungkin banyak orang yang tahu, tapi buat Anda yang nggak tahu, itu sukses dalam finansial itu apa? Itu jadi orang kaya. Kalau Anda pengen seperti Elon Musk, seperti Warren Buffett, seperti Timothy dan juga yang lainnya atau orang-orang kaya lainnya, Anda harus pilih opsi ini. Kalau Anda pengen jadi penyanyi, nggak usah pilih opsi ini. Yang pilih opsi ini adalah orang-orang yang pengen jadi kaya. Nah, dan untuk mencapai kekayaan ini, itu bisa dengan hal apapun. Tapi satu kata mencakup semuanya. Untuk mendapatkan ini, Anda harus kerja. Ya, Anda harus kerja. Untuk mendapat kekayaan ini bisa macam-macam. Bisa main properti, bisa main saham, bisa main kripto, bitcoin, dan juga lain-lainnya. Banyak sekali gitu. Untuk jadi orang kaya dengan cara yang halal. Jangan yang haram loh ya, jangan yang haram. Tolong. Karena orang-orang itu pasti pengen lebih mudah gitu kayanya. Saya itu ya jamin ya, orang-orang yang make cara kaya dengan hal yang haram pasti hidupnya akan menderita.
suatu hari nanti hidupnya akan menderita, nggak tenang Anda. Nah, cara untuk menjadi orang kaya dalam yang halal itu banyak berbagai cara, dan caranya ini nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena banyak rintangannya, banyak tantangannya, banyak sekali risikonya, banyak sekali tanggung jawab yang Anda harus siapkan, banyak sekali pilihannya, banyak sekali yang Anda harus siapkan untuk ini dan itu. Anda itu pasti nggak akan bisa tidur kalau Anda terus mengerjakan sesuatu. Pengen jadi ini ya Anda harus kerja gitu. Butuh kerja keras untuk mendapatkan kekayaan dalam jangka panjang. Ya, untuk mendapatkan ini ya cukup sulit. Balik lagi, ini adalah kalau Anda pengen mendapatkan ini, Anda harus kerja keras. Mau atau nggak mau, Anda harus terima. Ya, dengan berbagai cara untuk mendapatkan ini, dengan berbagai cara, dengan apapun itu. Seperti jadi YouTuber, terusnya beli atau bikin blog atau artikel, atau misalnya Anda itu bikin buku terusnya dijual, atau bikin cerita atau cerpen terus dijual, atau seperti dagang, terusnya ada dagang terusnya merosot ke investasi, terusnya merosot ke sini dan jadi orang kaya dengan berbagai hal. Dan orang itu setaranya beda-beda, jadi ya saya itu nggak bisa nyarankan Anda butuh mulai dari mana dan juga kapan. Ya, karena setiap orang itu beda-beda dan juga rezeki orang itu beda-beda. Nah, yang kedua apa? Yaitu yang kedua adalah pendidikan. Kalau Anda pengen jadi orang pintar, Anda harus pilih opsi ini. Karena ini berhubungan tentang ilmu. Seperti Albert Einstein, seperti Nikola Tesla, seperti yang orang-orang pintar lainnya, orang-orang penemuan. Kalau Anda pengen jadi ilmuwan, pilih opsi ini. Kalau Anda pengen jadi fisikawan, pilih opsi ini. Karena ini Anda itu harus butuh ilmu yang banyak, bukan uang yang banyak, tapi butuh ilmu yang banyak. Mungkin uang bisa ya, pasti beli buku ini, tapi ini utamanya adalah dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, kalau Anda pengen jadi fisikawan ya, atau kimia atau apa ya, fisika ya Anda harus belajar ilmu fisika sampai mendalam-dalamnya. Jadi opsi ini Anda harus belajar, caranya harus Anda belajar. Dan juga bergadang juga Anda harus belajar. Jangan Anda itu bergadang tapi main game sambil nonton porno. Kalau Anda pengen opsi ini, Anda harus belajar. Bergadangnya juga Anda harus belajar untuk hal yang belajar gitu. Dan itu enggak mudah sebenarnya, karena butuh waktu yang lama. Anda harus hafal ini, Anda harus tahu ini, dan Anda harus ini dan itu banyak banget. Dan ya balik lagi, kalau ini susah. Ya saya ngomong terang-terangan aja bahwa ini yang Anda harus untuk mendapatkan hal seperti ini itu susah dan butuh kerja keras. Mau atau nggak mau, Anda harus kerja keras untuk mendapatkan yang Anda mau. Oke, opsi yang ketiga yaitu sukses dalam sosial. Sukses dalam sosial ini sebenarnya Anda bisa melambung jauh. Itu seperti informatika itu, atau menjadi terkenal. Sukses dalam sosial ini Anda jadi orang terkenal, atau artis, atau selebriti yang hidupnya selalu penuh dengan wartawan itu. Kalau Anda tahu ya, berita-berita sekarang itu orang-orangnya itu kebanyakan artis gitu. Berita-berita sekarang itu banyak kan ngomong soal artis inilah, nah itu. Nah, kalau Anda pengen penyanyi ya jadi penyanyi, pilih opsi ini.
Karena opsi ini nih itu artis atau terkenal gitu, sukses dalam terkenal. Dan juga untuk mendapatkan ini ya bisa dengan cara apa aja. Dan juga ya balik lagi bahwa ini nggak mudah. Seperti Anda tuh ya pengen sukses dalam bidang film ya, film yang Anda buat ataupun Anda itu membintangi suatu film, itu nggak mudah, nggak langsung boom aja, nggak, pasti ada prosesnya langsung boom, ada prosesnya itu. Kalau Anda pengen sukses dalam sosial, pengen terkenal, pengen diakuin orang, pengen ya gitulah. Kalau Anda pengen terkenal, pengen jadi orang yang orang-orang itu pada kenal Anda, oh ini si ini, oh ini si ini itu. Ini maksudnya terkenal bukan karena kriminal ya, bukan karena kriminal, tapi kenal karena hal yang baik, seperti jadi penyanyi, seperti jadi selebritas atau seleb, atau jadi YouTuber. Itu pakai ini bisa. Sebenarnya kalau sosial dengan kriminal sebenarnya bisa aja gitu. Seperti Anda itu bunuh orang ya 500, pasti Anda terkenal ya. Balik lagi ini hal yang baik, bukan hal yang buruk ya. Nah yang keempat adalah apa? Sosial gimana sih? Keempat itu adalah sukses dalam agama. Jadi ya kalau sukses dalam agama itu sebenarnya Anda butuh berapa tahun atau berapa bulan untuk bisa menghafalkan semua itu. Anda ya caranya ya Anda itu masuk pondok. Kalau agama Islam ya, Anda masuk pondok, terusnya belajar giat, terusnya belajar ibu banyak-banyak gitu, terusnya Anda bikin pesantren ya. Dan itu nggak gampang, karena Anda harus banyak baca kitab, banyak belajar tentang agama, tentang hati nurani manusia, tentang kolbu, tentang apapun ya yang berkaitan dengan agama ya, Anda harus belajar gitu. Dan semua hal ini, 4 hal ini nih, itu bisa mencakup hal seperti finansial. Finansial itu bukan berarti nggak butuh pendidikan, butuh. Atau misalnya pendidikan ini nggak mestinya pendidikan terus, tapi butuh namanya finansial. Sama juga sosial. Kalau sosial itu juga butuh namanya finansial dan juga sosial. Sebenarnya pendidikan dan juga finansial. Terusnya kalau agama itu pendidikan, terusnya pendidikan dosen. Nah itu mencakup semuanya. Maksudnya gimana yang saya omongin tadi ya? Maksud saya kayak gini, semua 4 hal ini, 4 kesuksesan yang Anda pilih itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Seperti finansial butuh pendidikan, dan juga sosial atau pendidikan itu butuh banget finansial dan juga sosial. Nah contohnya gini ya, saya ngomongnya dengan level aja ini. Level paling atas itu level 5. Nah finansial butuh pendidikan, itu level 3. Terusnya pendidikan butuh yang namanya finansial level 2. Terusnya sosial butuh pendidikan level 1 dan juga finansial level 2. Terusnya agama butuh finansial level 1 dan pendidikan level 4 dan sosial level 3. Nah itu. Jadi 4 hal ini mencakup kebutuhan. Semua butuh satu sama lain dan tidak saling menjatuhkan. Seperti profesor maksudnya seperti komponen komputer. Itu kan membutuhkan satu hal. Seperti VGA, kalau hilang VGA, apakah komputer akan jalan? Atau misalnya prosesor itu intinya prosesor. Kalau prosesor ini dicabut, apakah komputer akan nyala? Enggak. Misalnya seperti VGA, terusnya RAM, terusnya kipas RAM itu. Kalau itu dicabut, apakah komputer akan nyala? Enggak.
karena ini nih komponen komputer ini nih saling membutuhkan satu sama lainnya dan tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya, karena saling membutuhkan. RAM butuh ROM, butuh hard disk. Motherboard butuh namanya prosesor butuh motherboard. Terusnya kipas RAM juga butuh prosesor. Kalau nggak ada kipas RAM, prosesor itu pasti kepanasan. Terusnya seperti power supply butuh juga. Kalau nggak ada power supply, apakah komputer akan jalan? Enggak. Dan juga lainnya saling membutuhkan satu sama lain. Jadi gitu. Oke, itu aja penjelasan saya. Sebenarnya penjelasan ini agak cukup rumit, tapi semoga Anda bisa memahami apa yang saya katakan tadi. Kalau Anda bingung dengan kata-kata saya yang tadi, bisa Anda komen aja, karena kalau saya ngomong kayak gini tuh sebenarnya agak susah, karena saya harus ulang-ulang terus, harus bikin kata-kata yang sesuai atau yang paham atau lebih jelasnya itu yang bisa dimengerti oleh Anda. Ya, hari ini saya itu nggak pakai namanya blog ataupun dialog, jadi ya agak susah ngomongnya gitu. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Dadah.